Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, para pembelajar yang budiman, mahasiswa Stay Giji Business School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak terasa sudah pada pertemuan yang ke-6 dari manajemen strategi. Oke. Topik kita adalah mengenai perencanaan bisnis berbasis balance scorecard. Oke. Baik, saudara sekalian, sejarahnya silahkan kalian bisa pelajari. Pada intinya adalah pada masa sebelum munculnya balance scorecard, bahwa pengukuran suatu kinerja manajemen itu hanya diukur dari sisi dan aspek finansial saja. Intinya begitu ya. Tapi ternyata untuk bisa menilai keberhasilan suatu bisnis itu tidak hanya sekedar diukur dari sisi finansial, tapi juga dari berbagai aspek ya, bisa dari SDM-nya, bisa dari sisi sistem operation-nya ya, dan kemudian baru dari aspek keuangannya. Baik, saudara sekalian, kalau kalian ingin mempelajari lebih jauh lagi, bisa baca di buku Balance Scorecard karya Robert Kaplan dan David Norton. Ya, kalian boleh baca sudah dalam versi bahasa Indonesia secara lengkap. Ya, bagaimana prosesnya ini adalah orang yang menemukan balance scorecard, yaitu Mr. Kaplan dan Mr. Norton, David Norton. Ya, kedua orang ini luar biasa memberikan kontribusi dalam perkembangan manajemen, terutama terkait dengan manajemen control, ya, pengendalian manajemen, dan dalam konteks bisnis plan, ya, dalam rencana bisnis. Baik, saudara sekalian, saya nggak perlu membahas lebih lanjut mengenai sejarahnya, kalian boleh baca secara lebih lengkap. Tapi beberapa inti ya dari beberapa konteks poin penting yang kalian harus pahami adalah bahwa balance scorecard ini adalah suatu konsep manajemen yang membantu untuk menerjemahkan strategi ke dalam tindakan, ya, dari suatu yang tadinya strategik ke dalam sebuah action. Bagaimana sebuah vision, mission gitu ya, kemudian strategik, dan kemudian dalam tataran action, tindakannya seperti apa. Itu dibahas di dalam balance scorecard gitu ya. Lebih dari sekedar suatu sistem pengukuran ya, dan merupakan sebuah sistem manajemen strategik ya yang dapat diaplikasikan dalam berbagai sektor, dalam berbagai aspek dan lini bisnis. Oke, saudara sekalian, ini semua dibahas di yang namanya Harvard Business Review. Jadi secara reguler itu dipublikasikan dan bisa dibaca. Namun semua itu juga sudah dibukukan dalam sebuah buku yang sudah juga diterjemahkan ya ke dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Jadi kalian tidak perlu khawatir untuk mempelajari secara lebih mendalam. Saudara sekalian, sedikit mengenai balance scorecard dari kata balance ya, atau berimbang. Adalah keseimbangan antara performance keuangan dan non keuangan. Jadi ada keseimbangan antara dari aspek keuangan dan aspek non keuangan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sifatnya internal dan juga eksternal, gitu ya, menurut Mulyadi dalam bukunya Balance Scorecard yang dilibatkan oleh UGM tahun 2001. Nah, saudara sekalian, ini skema dari suatu peran BSC, ya, Balance Scorecard dalam sebuah sistem manajemen strategik. Dari mulai perumusan strategi, kemudian perencanaan, kemudian penyusunan program, penyusunan anggaran, implementasi, dan monitoringnya. Jadi dari sebuah ide kemudian muncul menjadi sebuah implementasi rencana tindakan action dan bahkan sampai pada bagaimana mengeksekusi atau menjalankannya. Itu direncanakan di dalam panduan balance scorecard ini. Oke, saudara sekalian, terus apa yang ada ya dalam hal apa? Balance scorecard dalam keseimbangan dalam hal apa? Dalam hal perspektif, dalam hal outcomes dan KPI. KPI itu Key Performance Index. Dari parameter untuk mengukur berhasil atau tidaknya itu menggunakan KPI namanya, ya. Nah, ada perspektif internal dan eksternal. Kemudian ada informasi kualitas dan kuantitas. Jumlah indikator yang terbatas. Oke. Nah, saudara sekalian, saya kira kalian bisa baca secara lebih mendalam baik di dalam slide ini maupun dalam referensi atau rujukan yang lain. Baik, saudara sekalian, balance scorecard ini bisa dijalankan untuk sektor private, ya, swasta maupun publik atau milik government, pemerintah.
ya, atau yang dimiliki oleh umum gitu ya, oleh misalnya kalau sektor publik itu yang sudah IPO ya, sudah terlisting di Bursa Efek, itu kita sebut dengan sektor publik, atau milik pemerintah atau governance ya. Sektor publik lebih diarahkan pada governance. Kalau kita lihat untuk sektor private swasta itu kita bisa lihat dari financial sebagai indikatornya ya. Ini bisa diperoleh sebuah indikator atau keberhasilan kalau ada dukungan dari bisnis proses yang benar dan ada impact karena kepuasan konsumen, customer, sehingga bisa memunculkan sebuah kinerja keuangan yang baik ya. Nah, ini semua dihasilkan dari sebuah learning and growth ya, dari sebuah proses pembelajaran dan experience yang menghasilkan sebuah pertumbuhan. Di sektor publik juga sama, pengukuran di sektor publik ini selain dari stakeholder pemerintah maupun masyarakat, tentunya juga dihasilkan dari sebuah bisnis proses yang berkualitas ya. Nah, ini bisa diukur dari dua sisi, dari budget position dan dari budget hasilnya apa dan batasannya apa. Jadi kalau kita kaitkan dengan program pemerintah misalnya, maka akan terkait batasannya dengan budget ya kan, RAPBN, RAPBD gitu ya. Sehingga kita bisa ukur sampai jauh mana dengan budget yang terbatas itu mampu menghasilkan sebuah output yang kemudian bermanfaat, berdampak pada masyarakat gitu ya, pada pemerintah gitu ya, dan berbagai stakeholder yang lain. Oke. Saudara sekalian, artinya tadi pesan dari skema itu adalah bahwa balance scorecard itu bisa digunakan untuk entitas pemerintah, government atau public, bisa juga digunakan untuk private. Oke, saudara sekalian, kita bisa melihat dari berbagai perspektif untuk bisa merencanakan dan kemudian mengukur tingkat suatu keberhasilan. Dari skema ini kita bisa melihat bagaimana sebuah visi dan strategi itu yang kemudian kita kaitkan dengan customer perspektif, ya kan, kemudian dengan internal process perspektif, kemudian dari learning innovation perspektif, dan dari financial perspektif. Nah, ini selalu ada dua ukuran. Pertama, objektifnya apa, tujuannya apa, ukurannya apa, kemudian buat target, ya, kemudian buat inisiatif. Inisiatif itu apa? Inisiatif itu kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dalam rangka untuk mencapai target itu. Nah, nanti akan diukur. Ya, akan diukur dan kemudian sampai tujuan capaiannya berapa persen. Nah, itu semua adalah akan dilakukan seperti itu prosesnya, saudara sekalian. Baik, waktu kita sangat terbatas sekali, tapi berharap mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran secara sepintas mengenai bagaimana balance scorecard itu dibuat, direncanakan, disusun, dan kemudian diimplementasikan dalam sebuah corporate atau sebuah organisasi. Nah, secara ringkas adalah di sini ada gambaran bagaimana learning and growth itu dilakukan dari employee skill, dari keterampilan SDM itu sangat menjadi dominan dan fondasi. Kalau SDM-nya tidak berkualitas, maka tentunya proses bisnisnya tidak akan berkualitas, gitu ya. Kemudian proses cycle time-nya juga tidak akan bisa efektif, ya. Ini akan berpengaruh ini dari proses bisnisnya itu, ya, yang akan berpengaruh terhadap on-time delivery, ya, pada output yang dihasilkan sesuai dengan waktu timeline-nya atau tidak. Dan kemudian ujungnya adalah customer loyalty. Kalau kita bagus, kita berkualitas, maka akan ada loyalitas dari customer kita, dan kemudian ujungnya adalah financial kita. Bagus, gitu ya. Baik, saudara sekalian, demikian saya kira sebagai salah satu pengantar, gitu ya, untuk bisa memberikan sebuah motivasi, kalian perlu belajar lebih mendalam lagi, kita pelajari lagi dari berbagai rujukan. Ini hanya sebuah pengantar, dan terakhir adalah if you can measure it, you cannot manage it. Apa artinya ini? Jika kamu tidak dapat mengukurnya, maka kamu tidak dapat memanagenya, tidak bisa mengelolanya. Demikianlah kata Michael bahwa apabila kita tidak mampu mengukur, maka kita tidak dapat memanage atau mengelolanya. Maka ukurlah segala sesuatu, buatlah target, ya kan? Kemudian buatlah rencana action atau tindakan, kemudian ukur sampai sejauh mana kalian bisa capai dari rencana yang sudah dibuat. Terima kasih, selamat beraktivitas, selalu semangat, jaga kesehatan, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.